Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi jumpa di channelnya Imam on Seven, channel tempat berbagi dan berbagi. Kali ini kita akan coba membahas tentang juknis penulisan ijazah. Oke, di sini kita punya modul sosialisasi penulisan ijazah dari Kemendikbud seperti ini. Di sini outline-nya cara menulis ijazah atau petunjuk khusus penulisan belangko ijazah SD kurikulum 2006 dan 2013. Oke, lanjut. Oke, di sini ada Persesjennya nomor 23 tahun 2020, pasal-pasalnya dan keterangan lainnya. Nah, berikut cara pengisian belangko ijazah SD kurikulum 2006. Ini halaman depannya. Oke, 1 berisi tentang nama sekolah yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklaturnya. Oke, kemudian nomor pokok sekolah nasional. Lanjut, kabupaten atau kota. Selanjutnya yang keempat, provinsi. Lalu, kemudian nama siswa pemilik ijazah. Oke, lanjut. Urutan ke-6 ada tempat tanggal lahir siswa. Selanjutnya nama orang tua atau wali siswa. Kemudian nomor induk siswa pemilik ijazah dan kemudian nomor induk siswa nasional yang aktif. Lalu di bawahnya nama kabupaten atau kota tempat penerbitan ijazah secara lengkap. Oke, kemudian tanggal penerbitan ijazah. Nah, di Persesjen ini tanggalnya bisa dimulai dari 16 Juni 2021 sampai 31 Juli 2021. Namun untuk penulisannya disesuaikan dengan kebijakan dinas setempat. Oke. Kemudian nama kepala sekolah, lalu NIP, dan jika kepala sekolahnya PLT atau pelaksana tugas, maka penanda tangannya tidak perlu menyantumkan tuliskan PLT, cukup namanya dan gelar. Oke, kemudian stempel dan tanda tangan. Lalu foto peserta didik terbaru, ukuran 3 x 4 cm, hitam putih atau berwarna, dan nanti akan dibubuhi cap jari pemilik ijazah di bagian foto. Oke, selanjutnya halaman belakangnya ada nama siswa dan nomor induk siswa nasional. Oke, ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Lanjut, untuk nilai, ya, rentang nilainya dibulatkan dengan rentang nilai 0 sampai 100 tanpa desimal. Nah, kecuali untuk nilai rata-rata. Nilai rata-rata nanti diberikan pembulatan 2 angka desimal. Oke, lanjut. Sesuai nomenklatur kabupaten kota tempat penerbitan secara lengkap. Lalu nama kepala sekolah, NIP. Jika NIP-nya tidak ada, maka dikasih tanda strip. Oke, lalu dibubuhi tanda tangan dan stempel ke sekolah yang bersangkutan. Oke. Nah, untuk penulisan ijazah sekolah dasar 2013 sama seperti di atas. Sesuai dengan urutannya, nama sekolah, nomor pokok sekolah nasional, kemudian kota, kabupaten, kemudian provinsi, lalu nama siswa,
terus tempat lahir, nama orang tua atau wali, kemudian nomor induk siswa dan nomor induk siswa nasional. Oke, kemudian nama kota atau tempat diterbitkannya ijazah, kemudian tanggalnya, lalu nama kepala sekolah, NIP, tanda tangan, juga stempel, lalu disertai foto dan sidik jari. Bagian belakang pun sama, rentang nilai 0 sampai 100, pembulatan tanpa desimal, kemudian rata-rata dengan desimal 2 angka. Oke. Nama kepala sekolah, tanda tangan, dan stempel. Oke. Nah, pengisian ijazah menggunakan tulisan tangan dengan tulisan huruf yang benar, jelas, rapih, bersih, dan mudah dibaca menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur dan tidak mudah dihapus. Lalu, jika terjadi kesalahan dalam pengisian ijazah, ijazahnya tidak boleh dicoret, ditimpa, atau dihapus, atau ditip X, melainkan harus diganti dengan belangko yang baru. Nah, perlu kehati-hatian ya dalam penulisan ijazah. Oke, ijazah yang salah atau mengalami kesalahan dalam pengisiannya maka disilang diagonal pada halaman depan dan belakang. Oke, kemudian ijazahnya dikembalikan ke Dinas Pendidikan untuk dimusnahkan sesuai dengan prosedur. Seperti ini ada berita acara dan seterusnya. Kemudian sisa belangko yang terdapat di satuan pendidikan diserahkan kembali ke Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dengan disertai berita acara dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan dan Kepala Dinas Pendidikan Kota atau Kabupaten atau pejabat yang mewakili. Proses pemusnahan belangko ijazah yang mengalami kesalahan pengisian dilakukan oleh Dinas Pendidikan, disaksikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kepolisian dari pihak kepolisian, dan sisa belangko ijazah yang terdapat di Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dapat dimusnahkan setelah 6 bulan terhitung sejak jadwal pengisian ijazah dengan disertai berita acara pemusnahan, ditandatangani Kepala Dinas dan pihak kepolisian untuk diserahkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, dalam hal terdapat kesalahan penulisan dalam ijazah setelah sisa belangko ijazah dimusnahkan, maka dapat melakukan perbaikan dengan menerbitkan surat keterangan oleh Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan. Lalu, siswa pemilik ijazah yang sudah pindah domisili, ijazahnya dapat diambil ke satuan pendidikan yang menerbitkan. Nah, cara penulisan ijazahnya bagaimana? Oke, berikut akan kita sampaikan cara penulisan ijazahnya. Oke, kita lanjut ke pengisian belangko ijazahnya. Nah, di sini ada belangko ijazahnya. Pertama kita akan menuliskan sekolah, ya. Kita akan menuliskan sekolah. Nah, di sini yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekolah Dasar Negeri Karangtengah 7. Kemudian nomor pokok sekolah nasional. Lanjut, kabupaten atau kota, kemudian provinsinya, lalu nama siswa. Oke, usahakan disesuaikan dengan dokumen akte kelahiran agar untuk meminimalisir kesalahan. Oke, kemudian tempat tanggal lahir,
disesuaikan dengan dokumen akte, kemudian nomor induk siswa, lalu NISN atau nomor induk siswa nasional, kemudian tempat diterbitkannya ijazah, Kota Tangerang, juga tanggalnya. Oke, kemudian nama kepala sekolahnya lengkap dengan gelarnya, lalu NIP, dan nanti akan dibubuhkan tanda tangan, stempel, juga foto 3x4 dari siswa dan disertai dengan cap jari siswa. Oke, ini untuk bagian depan. Lalu bagian belakangnya, nah ini tampilan bagian belakang ijazahnya. Di sini kita akan mengisikan nama siswa. Oke, nama siswa Juknis yang ditetapkan ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Oke, kemudian nomor induk siswa nasional. Oke, lalu untuk nilai ujian sekolah di sini digunakan rentang nilai 0 sampai 100 tanpa angka desimal. Ya, seperti ini. Ini berlaku untuk kurikulum 2006 ataupun 2013. Oke. Nilai ujian sekolah ini diperoleh dari nilai rapot semester, nilai rapot semester 1-2 kelas 4, semester 1-2 kelas 5, dan semester 1 kelas 6 dikalikan 70%, kemudian nilai ujiannya dikalikan 30%, lalu dijumlah, maka akan didapat nilai ini. Oke, lanjut. Kemudian untuk muatan lokal disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Nah, untuk Kota Tangerang kita punya budi pekerti dan bahasa Inggris. Oke, lalu untuk rata-ratanya, rata-rata di sini menggunakan 2 angka desimal. Nah, seperti ini. Kemudian tanggal dan tempat diterbitkannya, kemudian nama kepala sekolah dan NIP-nya, lalu dibubuhi tanda tangan dan stempel sekolah. Demikian untuk juknis penilaian ijazah. Untuk juknis penulisan ijazah. Oke, terima kasih. Silakan bagikan ke teman-teman yang membutuhkan, dan jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.